Ibadah kita harus dibangun di atas dua asas sekaligus juga. Ibadah itu harus ikhlas karena Allah. Ibadah itu juga harus berittiba, mengikuti tuntunan dan sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap pekan kita baca surat Al-Kahfi. Di akhir surat Al-Kahfi kita senantiasa membaca faman kana yarju liqa'a rabbih. Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah, maka falyamal amalan salihah, maka hendaklah dia beramal saleh. Artinya amalan yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wala yusyrik biibadati rabbih ahada, dan janganlah dia mensekutukan Allah. Artinya ibadah kita harus ikhlas karena Allah. Surat Al-Kahfi ayat 110. Jadi ilmu itu sebagai landasan kita beramal, landasan kita beribadah. Karena yang namanya niat baik saja, niat ikhlas saja tidak cukup. Niat baik, niat ikhlas tidak pernah cukup sama sekali. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa melakukan amal ibadah yang tidak pernah dicontohkan oleh kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ibadah tersebut menjadi tertolak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Contoh, di sini ibu-ibu ada yang punya usaha, toko, warung, perusahaan, ada ya. Ibu-ibu punya karyawan? Punya. Karyawan ibu dikasih tugas enggak kira-kira? Ada job description-nya tidak? Ada. Yang tukang sapu, nyapu dari jam sekian sampai jam sekian. Gimana perasaan ibu kalau tukang sapunya ibu sudah jelas tugasnya setiap hari dari A sampai Z, tahu-tahu dia nggak melakukan tugas itu, malah dia melakukan kerjaan yang lain. Suruh nyapu halaman, malah yang disapu itu adalah jalan depan rumah. Kira-kira kecewa nggak ibu? Kecewa. Sama juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Sama juga dengan Rasulullah SAW. Allah dan Rasulnya sudah perintahkan kita melakukan suatu amal ibadah dengan tata cara tertentu. Nanti kamu nyapunya ya pakai sapu ini. Nanti kamu membersihkan mobil saya pakai kanebo yang warna kuning. Ternyata karyawan kita bersihkan mobilnya bukan pakai kanebo, tetapi pakai sikat yang buat bersihkan wajan yang warnanya hitam. Mobilnya gimana kira-kira bu? Baret-baret, kemudian ada kurva-kurvanya dan sebagainya. Salah dalam pelaksanaan tugas, salah melakukan tugas, maka yang memiliki karyawan tadi, yang menggaji karyawan tadi akan kecewa. Salah dalam menjalankan tugas, keluar dari SOP, pasti yang menggaji karyawan tadi juga kecewa. Sama juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah tentukan ibadah yang harus kita lakukan, kita tinggal mencontoh dari apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian termasuk juga tata caranya, kita hanya tinggal mencontoh apa yang pernah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Walaupun karyawan tadi kita ketika membersihkan mobil kita dengan sikat yang dipakai untuk membersihkan wajan yang warnanya hitam itu, katanya, Pak, saya ikhlas kok ketika membersihkan mobil Bapak. Ikhlas saja tidak cukup. Harus ada yang namanya kesesuaian dengan perintah.
Maka dari itu ibadah kita kalau mau benar, yang pertama harus ikhlas, yang kedua harus selaras. Ikhlas dan selaras dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka betul kata Abdullah ibn Mas'ud, betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan namun dia tidak mendapatkannya. Kenapa? Walaupun sudah ikhlas, tetapi dia melakukannya tidak selaras dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itulah ibadah yang sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, syaitan berusaha semaksimal mungkin merusak amal ibadah kita. Syaitan berupaya untuk menjauhkan kita dari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam ajaran Islam secara kafah, secara sempurna. Beribadahlah dengan cara yang sempurna, ikhlas karena Allah, sesuai dengan selaras dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Janganlah kalian mengikuti tipu daya dan langkah syaitan. Gak ada faedahnya, gak ada manfaatnya. Kita hanya bermodal ikhlas, tetapi apa yang kita lakukan tidak selaras.